Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Kali ini aku akan coba membahas pembahasan soal SKD TWK. Tes ini dilakukan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 pilar kebangsaan Indonesia yang meliputi yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi Sistem Tata Negara Indonesia, Sejarah Perjuangan Bangsa, Peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Pada video kali ini, aku akan memfokuskan pada materi seputar Undang-Undang Dasar 1945, utamanya pasal-pasal seputar pemerintahan serta hak dan kewajiban warga negara. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Pertanyaannya, yang dimaksud dengan warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1. Di sini kalian harus melengkapi bunyi dari pasal 26 ayat 1. Oke, langsung ke pembahasan aja. Di sini Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1 berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat yaitu opsi D, yaitu orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Soal nomor 2. Dalam pembangunan ekonomi, kerakyatan yang memiliki peranan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, di sini untuk pasal 33 ada beberapa ayat. Kalau tidak salah itu terdiri dari 5 ayat. Oke, kita tinjau pasal 33 menurut ayat masing-masing. Yang pertama, pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2 berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 4 berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kemudian pasal 33 ayat 5 berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat yaitu pada opsi B. Lanjut ke soal nomor 3. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara disahkan pada. Perlu kita tahu, dalam Undang-Undang Dasar, pasal yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara itu pasal 23 ayat 1-3. Nah, pasal 23 ini mengalami amandemen ketiga yang disahkan pada 10 November 2001. Untuk itu, soal nomor 3, jawaban yang paling tepat yaitu pada opsi D.
Soal nomor 4. Rumusan Pancasila asli dapat kita temukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada. Nah, di sini kita harus tahu nih atau harus mengkaji alinea-alinea yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Nah, perlu kita tahu juga nih sebagai bangsa Indonesia bahwasanya rumusan Pancasila asli itu dapat kita temukan dalam alinea keempat Preambul Undang-Undang Dasar 1945. Maka untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat yaitu pada opsi B. Soal nomor 5. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, merupakan bunyi pasal 23 ayat. Perlu kita tahu, pasal 27 ini memiliki 3 ayat atau terdiri dari 3 ayat. Oke, kita akan mengkaji masing-masing ayat dalam pasal 27. Yang pertama, pasal 27 ayat 1 berbunyi, segala warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian pasal 27 ayat 2 ini memiliki bunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang terakhir, pasal 27 ayat 3 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi, untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat yaitu pada opsi B. Soal nomor 6. Dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 berisikan mengenai, kita akan meninjau masing-masing opsi dalam soal nomor 6 ini. Opsi yang A, kesejahteraan sosial dan ekonomi. Nah, kesejahteraan sosial dan ekonomi ini diatur dalam pasal 33. Kemudian opsi B, kebudayaan nasional Indonesia. Nah, kebudayaan nasional Indonesia ini diatur dalam pasal 32. Opsi C, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Opsi C ini atau kemerdekaan berserikat ini diatur dalam pasal 28. Kemudian opsi D, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, ini masih ingat gak? Di soal sebelumnya udah kita bahas. Jadi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak ini diatur dalam pasal 27 ayat 2. Opsi E, kemerdekaan memeluk agama. Nah, ini diatur dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar. Otomatis untuk soal nomor 6 ini jawaban yang paling tepat yaitu pada opsi E. Soal nomor 7. Setiap orang memiliki persamaan harkat dan martabat. Hal ini terkandung dalam. Langsung saja, untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat ini terdapat pada opsi B, yaitu Universal Declaration of Human Rights. Soal nomor 8. Hubungan manusia dan masyarakat yang baik akan tercipta suatu kondisi yang selaras, serasi, dan seimbang. Hal ini merupakan konsep Pancasila yang artinya yaitu kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Langsung aja, untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat yaitu pada opsi D. Soal nomor 9, perubahan ketiga atau amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada. Nah, udah kita bahas nih di soal tadi. Ini soal nomor 3 yang mengatur tentang pasal 23 ayat 1 dan 3 bahwasanya amandemen ketiga ini disahkan pada 10 November 2001. Adapun untuk perubahan atau amandemen pertama ini disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999.
Kemudian perubahan kedua atau amandemen kedua ini disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Selanjutnya, perubahan keempat atau amandemen keempat ini disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Nah, itu amandemen itu diusahakan harus kalian ingat ya tanggal-tanggalnya. Nah, otomatis soal nomor 9 jawabannya yaitu pada opsi C. Soal nomor 10. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Nah, pasal di sini udah kita bahas juga nih. Ada yang masih ingat nggak pasal berapa? Ya, jawabannya yaitu pasal 29 ayat 2. Nah, adapun yang berhubungan dengan agama atau ketuhanan ini terdapat pada sila pertama Pancasila dan pasal berapa? Pasal 29. Nah, maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 yaitu pada opsi C. Soal nomor 11. Pada rumusan Pancasila, penghayatan dan pengamalan Pancasila rumusannya terdapat pada. Langsung aja untuk soal nomor 11 ini jawaban yang paling tepat yaitu pada opsi E, yaitu rumusan Pancasila itu terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya soal nomor 12. Dalam tata urutan terendah perundang-undangan bangsa Indonesia berikut ini adalah, jadi kita harus tahu nih urutan-urutan dari yang tertinggi sampai dengan terendah yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar. Yang pertama itu urutan yang paling tinggi nih yang berlaku di Indonesia itu ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada undang-undang, yang ketiga ada Perpu, yang keempat ada peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, dan yang terakhir atau yang paling rendah itu peraturan daerah. Otomatis untuk soal nomor 12 jawaban yang paling tepat yaitu pada opsi A. Soal nomor 13. Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami amandemen menjelaskan bahwa hakim memiliki kekuasaan. Kekuasaan kehakiman ini termuat dalam, langsung aja untuk soal nomor 13 jawaban yang paling tepat yaitu pada opsi B, yaitu pasal 24, terutamanya pada pasal 24 ayat 1 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Soal nomor 14. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang adalah bunyi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal. Langsung saja untuk soal nomor 14 jawaban yang paling tepat yaitu pada opsi C, yaitu pasal 25A. Soal nomor 15. Tiap warga negara berhak dan diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut, dijamin dalam undang-undang. Hal ini merupakan pengejawantahan dari pasal. Ini udah kita bahas nih di soal sebelum-sebelumnya nih. Ada yang masih ingat soal nomor berapa? Iya, betul. Ada di soal nomor 10. Udah kita bahas mengenai pasal yang mengatur tentang kepercayaan memeluk agamanya atau kemerdekaan memeluk agamanya masing-masing. Itu pasal 29 ayat 2 jawabannya, yaitu pada opsi D. Soal nomor 16. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan isi Undang-Undang Dasar 1945 pasal
Langsung aja, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 16 yaitu pada opsi E, pasal 36A, yang berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Soal nomor 17. Berdasarkan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 10 bahwa Presiden memiliki kekuasaan tertinggi atas. Pasal 10 ini memiliki bunyi bahwasanya kekuasaan Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 17 yaitu pada opsi B. Soal nomor 18. Pada Undang-Undang Dasar 1945 tentang agama, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini termuat dalam, masih ingat nggak dalam pasal berapa? Ya, jawabannya dalam pasal 29. Tapi di sini ada dua nih, ada dua kemungkinan, yaitu pasal 29 ayat 1 atau pasal 29 ayat 2. Untuk negara berdasarkan atas ketuhanan ini diatur dalam pasal 29 ayat 1. Sedangkan yang tadi pasal 29 ayat 2 ini mengatur tentang kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing. Itu perlu kalian ingat ya. Ini sering banget nih muncul pasal-pasal 29 ini. Kemudian soal nomor 19, salah satu bunyi pada pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara yang sudah mengalami proses amandemen adalah bunyi dalam pasal. Di sini karena jawabannya hanya ada pasal 33, otomatis pasal 33 nih jawabannya. Cuma kita perlu meninjau entah itu pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah, pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4, 5 ini udah kita bahas pada soal nomor 2. Nah, coba diingat-ingat lagi. Ingat nggak? Nah, otomatis kalau udah ingat, nah berarti jawabannya untuk soal nomor 19 ini yaitu pada opsi B, pasal 33 ayat 2. Soal nomor 20. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut. Ini pertanyaan umum ya, kalian juga udah tahu pastinya. Jawabannya yaitu D, opsi D, yaitu menurut Undang-Undang Dasar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terus semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.